Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rafika, NIM 18081108 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan atau training, kemudian ada pengembangan atau development, serta pendidikan atau education. Istilah pelatihan, kemudian pengembangan, serta pendidikan itu sering dijelaskan dengan penjelasan yang hampir sama, tetapi sesungguhnya memiliki perbedaan yang khas antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pelatihan. Istilah pelatihan digunakan untuk menunjukkan proses ketika sikap, keterampilan, dan kemampuan karyawan ditingkatkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pelatihan adalah proses jangka pendek yang prosedurnya sistematis. Contoh dari pelatihan misalnya seminar motivasi, kemudian diskusi kelompok, role play, games, dan outbound. Sedangkan pengembangan merupakan pertumbuhan individu dalam segala hal. Pengembangan merupakan proses pendidikan jangka panjang yang sistematis dengan peserta manajerial yang terorganisasi, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan konseptual dan teoretik untuk tujuan umum. Sedangkan contoh dari pengembangan adalah pembekalan atau coaching pada manajer keuangan. Persamaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih efektif dalam bekerja. Perbedaan tujuan khusus antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan lebih berfokus untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan saat ini. Sedangkan untuk pengembangan lebih berfokus pada mempersiapkan karyawan menduduki posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya di perusahaan. Perbedaan segi partisipasi peserta pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan, peserta lebih bersifat wajib karena untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang dilakukan saat ini. Sedangkan pengembangan hanya diwajibkan untuk karyawan yang teridentifikasi memiliki potensi manajerial. Selanjutnya yaitu pendidikan. Istilah pendidikan lebih luas dan umum bila dibandingkan dengan pelatihan. Pendidikan merupakan proses meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman para karyawan. Tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan konseptual pada topik tertentu. Pendidikan diberikan melalui sekolah atau perguruan tinggi yang program umumnya bertujuan untuk meningkatkan bakat individu. Manfaat pelatihan untuk individu: yang pertama, kompetensi kinerja; yang kedua, kepuasan kerja karyawan; yang ketiga, performa kerja. Sedangkan manfaat untuk organisasi atau perusahaan: yang pertama, pertumbuhan pasar; yang kedua, kinerja organisasi; yang ketiga, employee retention. Halo, nama saya Oktavia Arfi dengan NIM 18081136. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran orang dewasa yang materinya ada pada mata kuliah pelatihan psikologis. Silberman mengatakan, ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya mendengar dan melihat, saya ingat sedikit. Ketika saya mendengar, melihat, dan bertanya, dan melakukannya, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketika saya mengajarkannya kepada orang lain, artinya bahwa saya menguasainya. Ada beberapa alasan mengapa orang dewasa cenderung melupakan apa yang mereka dengar, melihat, dan pelajari. Salah satu yang paling menarik adalah hubungan dengan tingkat kecepatan bicara pelatih dan tingkat kecepatan dengar si peserta. Menurut Polio, sebuah studi menunjukkan bahwa para peserta ruang kelas perguruan tinggi berbasis ceramah ternyata tidak memperhatikan sekitar 40% dari waktu yang tersisa. Selain itu, kendati siswa mengingat 70% dari apa yang dikatakan pada 10 menit pertama ceramah, mereka hanya mengingat 20% pada 10 menit terakhir.
David dan Roger Johnson bersama dengan Carl Smith menunjukkan beberapa persoalan yang terkandung dalam ceramah permanen. Terdapat 5 permasalahan ceramah permanen. Yang pertama adalah perhatian audiens menurun seiring dengan berjalannya waktu. Kedua, ceramah permanen hanya menarik bagi peserta didik yang auditoris. Ketiga, cenderung mendorong terjadinya pembelajaran dalam kadar yang lebih rendah atas informasi faktual. Keempat, mengasumsikan bahwa seluruh siswa memerlukan informasi yang sama dan membutuhkan kecepatan yang sama dalam mempelajarinya. Kelima, orang cenderung tidak menyukainya. Bob Pike merekomendasikan bahwa peserta harus memberikan kesempatan setiap 8 menit untuk meresapi apa yang telah mereka dengar, sebelum hal itu tertimpa oleh gelombang informasi berikutnya. Pike juga menunjukkan bahwa penambahan visual ke dalam sebuah pelajaran menghasilkan peningkatan retensi sekitar 14-38%. Ketika pengajaran mengandung sekaligus dimensi auditoris atau pendengaran dan visual atau penglihatan, pesannya akan diperkuat oleh kedua sistem penyampaian tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan keduanya, akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan beberapa jenis peserta. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kristi Natalia Dadagaina dengan NIM 18081903. Saya akan menjelaskan materi tentang experiential learning. Nah, experiential learning ini merupakan aktivitas belajar dengan mengalami dan kemudian merefleksikan apa yang telah dipelajari. Dalam experiential learning, kegiatan belajar itu bukan sekedar mendengarkan saja, tetapi lebih pada menstimulasikan situasi kehidupan nyata ke dalam proses pembelajaran. Dalam experiential learning ini, itu melibatkan baik tubuh, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oleh karena itu, experiential learning itu merupakan pengalaman belajar pribadi yang utuh. Tujuan experiential learning itu yang pertama adalah mengubah struktur kognitif pembelajar. Dia juga bertujuan untuk mengubah sikap pembelajar serta memperluas keterampilan-keterampilan pembelajar yang sudah ada. Kemudian ada tahapan dalam experiential learning. Tahapan dalam experiential learning itu ada 4. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Dalam pengalaman konkret ini, tahapan ini pembelajar diberikan stimulus yang dapat mendorong mereka untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas ini bisa dari pengalaman-pengalaman yang sudah pembelajar alami sebelumnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan observasi reflektif. Tahapan observasi reflektif ini pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau bantuan alat peraga. Nah, setelah mereka mengamati aktivitas atau melakukan observasi, pembelajar kemudian merefleksikan pengalamannya dan hasil dari refleksi ini bisa mereka tarik sebagai pembelajaran atau sebagai pemahaman mereka. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan konseptualisasi abstrak. Pada tahapan ini, pembelajar mulai mengkonseptualisasikan suatu teori dari pengalaman yang diperoleh dan kemudian mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, lalu tahapan terakhir yaitu tahapan eksperimentasi aktif. Pada tahapan terakhir ini, pembelajar mencoba merencanakan bagaimana menguji keampuhan teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya.
Dalam experiential learning ini ada gaya belajar, ada 4 gaya belajar yang sering dilakukan, yaitu yang pertama ada gaya belajar asimilator. Gaya belajar asimilator ini adalah gaya belajar yang mengkombinasikan antara berpikir dan mengamati. Jadi, pembelajar dengan tipe ini memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi serta merangkumnya ke dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Gaya belajar yang kedua yaitu ada gaya belajar converger. Jadi gaya belajar ini mengkombinasikan antara berpikir dan berbuat atau think and doing. Nah, pembelajar dengan tipe ini memiliki keunggulan dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide atau teori. Gaya belajar yang ketiga ada gaya belajar akomodator. Nah, gaya belajar ini tuh mengkombinasikan antara perasaan dan tindakan. Pembelajar dengan tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman nyata yang mereka lakukan sendiri. Dan yang terakhir ada gaya belajar diverger, yaitu gaya belajar yang mengkombinasikan antara perasaan dan pengamatan. Jadi tipe pembelajar dengan gaya ini memiliki keunggulan dalam melihat situasi konkret dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friend Christine dan saat ini saya akan membahas materi tentang triangle style. Di mana dalam pembahasan ini terdapat 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah gaya belajar dan yang kedua adalah karakteristik dan kompetensi trainer. Maka langsung saja yang pertama yaitu gaya belajar. Menurut Gunawan tahun 2006 menjelaskan jika gaya belajar adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir ataupun mempraktik suatu informasi. Sehingga dapat disimpulkan jika gaya belajar adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang untuk memahami suatu pembelajaran. Gaya belajar ini terbagi atas 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih mengutamakan kepada penglihatan, di mana orang-orang dengan gaya belajar ini akan lebih mudah untuk memahami suatu pembelajaran ketika mereka melihat gambar ataupun video. Yang kedua adalah gaya belajar audio, yaitu gaya belajar yang mana seorang lebih mudah memahami pembelajaran ketika mereka mendengarkan suara atau penjelasan dari orang lain. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mana seorang akan lebih mudah untuk memahami informasi ketika mereka bisa mempraktikkan ataupun menyentuh objek pembelajaran tersebut secara langsung. Baik, pembahasan poin kedua yaitu karakteristik dan kompetensi trainer. Menurut Al-Fawzi tahun 2011 menjelaskan jika ada 7 hal yang perlu dipertimbangkan atau 7 kemampuan yang harus dimiliki seorang fasilitator dalam melakukan suatu proses pelatihan. Yang pertama yaitu kemampuan membuka. Seorang fasilitator diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan santai di awal kegiatan pelatihan tersebut. Tujuannya tentu saja untuk menghilangkan ketegangan yang dirasakan oleh para peserta. Yang kedua adalah kemampuan menjelaskan. Seorang fasilitator juga diharapkan dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan baik dan sistematis, sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta. Yang ketiga adalah kemampuan bertanya. Seorang fasilitator juga diharapkan dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari peserta melalui kegiatan tanya jawab. Tentu saja kegiatan ini juga dapat menjadikan proses pelatihan menjadi lebih menyenangkan, lebih aktif, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir daripada peserta. Yang keempat adalah memberi penguatan. Penguatan di sini yaitu suatu respon yang diberikan oleh seorang fasilitator terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh para peserta. Contohnya ketika seorang peserta berhasil menjawab pertanyaan dari fasilitator, maka fasilitator dapat memberikan respon dengan memberikan pujian ataupun memberikan tepuk tangan.
Yang kelima adalah kemampuan mengadakan variasi, yaitu suatu perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan seorang fasilitator, di mana perubahan-perubahan ini baik berupa metode belajar ataupun pola interaksi yang dilakukan bertujuan agar proses pelatihan itu tidak membosankan dan tetap berjalan dengan baik. Variasi ini dapat dilakukan berupa variasi suara, kontak mata, maupun gerak tubuh dan tangan yang dilakukan oleh fasilitator. Yang keenam adalah kemampuan mengelola proses pelatihan, yaitu kemampuan di mana seorang fasilitator dapat menjaga jalannya proses pelatihan agar tetap berjalan dengan baik dan kondusif tentunya. Dan yang ketujuh adalah kemampuan menutup, yaitu diharapkan para fasilitator dapat melakukan suatu peninjauan atau evaluasi kembali terhadap kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan. Hal tersebut dapat berupa peninjauan atau evaluasi seperti menanyakan apa saja hal-hal yang sudah diterima atau dipahami oleh para peserta selama proses pelatihan, ataupun apa saja hal-hal yang belum dipahami oleh para peserta. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang training style yang kedua, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Purwati Siska Dewi, NIM 18081127, Fakultas Psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang training style yang kedua. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu mencari metode alternatif untuk ceramah. Maksudnya di sini, seorang trainer atau fasilitator diharapkan memiliki kompetensi menggunakan metode ceramah yang variatif, sehingga tidak monoton. Dan kendati ceramah atau kuliah yang dirancang dengan baik bisa menjadi metode pelatihan yang efektif. Jika terlalu mengandalkan pada ceramah, biasanya akan menyebabkan kebosanan, kurangnya ketertiban, atau pembelajaran terbatas bagi para peserta. Dan yang kedua, metode alternatif untuk ceramah yang terdiri dari 8, diantaranya yaitu demonstrasi, studi kasus, pengajaran terpimpin, penyelidikan kelompok, penelusuran informasi, kelompok belajar, pembelajaran jigsaw, dan turnamen belajar. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 tersebut. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu demonstrasi. Dalam demonstrasi ini bukan hanya bicara tentang konsep, prosedur, atau serangkala fakta. Sebenarnya, Anda bisa menampilkan demonstrasi mengenai informasi yang dipraktikkan. Dan keunggulan demonstrasi adalah bahwa trainer menambahkan unsur pertunjukan selain hanya pemberitahuan. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang beberapa panduan prosedural menjalankan demonstrasi yang kreatif. Yang pertama yaitu pilihlah sebuah konsep atau prosedur yang bisa diilustrasikan melalui demonstrasi. Contohnya seperti prosedur mengajukan permohonan di kantor atau perangkat perencanaan manajemen proyek. Dan yang kedua, gunakan salah satu metode di antaranya yaitu mintalah beberapa peserta maju ke depan dan mensimulasikan secara fisik aspek-aspek konsep atau prosedur. Atau kembangkan sebuah permainan peran di mana para peserta bersandiwara memantaskan materi yang Anda ajarkan. Dan yang ketiga, diskusikan sandiwara pembelajaran yang telah Anda buat dan interakan butir pengajaran yang Anda kehendaki. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus ini
bisa diserupakan dengan demonstrasi tertulis. Anda bisa menyampaikan kisah tentang sebuah situasi nyata atau rekan, mencakup sejumlah rincian yang memadai agar kelompok bisa menganalisis masalah yang terkandung. Dan manfaat utama studi kasus adalah bahwa informasi yang abstrak disajikan secara konkret. Dan yang ketiga, pengajaran terpimpin. Dalam pengajaran terpimpin ini, bukan hanya menyajikan ceramah, tetapi ajukan serangkaian pertanyaan untuk menggali pengetahuan kelompok atau mendapatkan hipotesis atau juga kesimpulan mereka. Catatlah ide mereka jika mungkin dan bandingkan dengan butir-butir ceramah yang Anda pikirkan. Dan metode pengajaran terpimpin ini bisa menjadi rehat yang bagus dari ceramah penuh dan memungkinkan Anda untuk mengetahui apa yang sudah peserta ketahui dan pahami sebelum menyampaikan poin-poin pengajaran Anda sendiri. Dan yang keempat yaitu penyelidikan kelompok. Dalam penyelidikan kelompok ini, bukan hanya menyatukan pertanyaan, pelatih bisa menantang para peserta menyusun pertanyaan mereka sendiri untuk mendorong pemahaman lebih lanjut tentang sebuah topik. Dan jika para peserta hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang materi terkait, mereka harus diberi penyajian tentang materi pengajaran terlebih dahulu. Misalnya, pekerjaan atau selebaran untuk memicu ingin tahu dan minat serta memicu pertanyaan. 5 yaitu penelusuran informasi. Metode ini bisa diserupakan dengan tes buku terbuka. Dan penelusuran atau pencapaian dapat dilakukan oleh tim kecil atau individu. Dan yang keenam adalah kelompok belajar. Mintalah para peserta untuk membaca selebaran ringkas berformat rapi yang membahas tentang materi ceramah dan kemudian tempatkan mereka dalam sejumlah kelompok kecil untuk menerangkan isinya. Dan kelompok belajar ini adalah cara terbaik untuk meliputi materi baru tanpa memberikan ceramah. Dan yang ketujuh yaitu pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw atau pembelajaran dengan menyatukan bersama kepingan milik masing-masing peserta adalah variasi lain dari kelompok belajar. Dan keindahan pembelajaran jigsaw adalah bahwa setiap peserta bisa mengajarkan atau mengaitkan pengetahuan yang baru diperolehnya dengan tugas pembelajaran. Baiklah, yang terakhir, yang ke-8, yaitu turnamen belajar. Dalam turnamen belajar, ada menjelaskan tentang teknik menggabungkan kelompok belajar dan kompetisi tim. Teknik tersebut bisa digunakan untuk mendorong pembelajaran fakta dan konsep yang beragam, terutama jika informasinya kering. Dan cara melakukannya seperti 1. Berikan waktu peserta untuk membaca dan memahami materi. 2. Bentuklah sejumlah tim untuk mengulas informasi terkait dan saling menguji. Dan yang ketiga, berikan kuis pada setiap peserta, ulas dan terangkan jawabannya. Dan yang keempat, untuk menciptakan suasana turnamen, ulangi proses ini beberapa kali, sehingga klasemen ini tim bisa naik atau turun menghadapi satu sama lain. Baiklah, demikian tentang pembahasan training style yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Ria Resti Naim. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pelatihan psikologi yang berkaitan dengan peningkatan performance dari seorang trainer. Yang akan saya bahas yaitu mengenai personal branding. Sebelum kita mengetahui tentang personal branding secara lengkap,
ada baiknya kita ketahui dahulu apa itu definisi dari brand dan branding. Yang pertama ada brand atau disebut juga dengan merek. Brand adalah sebagai nama, tanda lambang, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Lalu apa sih tujuan dari brand atau merek ini? Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu penjual yang dihasilkan sehingga berbeda dari para pesaing. Misalnya nih, dapat kita lihat pada produk yang ada di pasaran. Walaupun sejenis, mereka akan memiliki merek yang berbeda. Hal ini tentunya agar masyarakat dapat mengidentifikasi produk tersebut bahwa produk yang mereka jual itu memiliki karakteristik tersendiri walaupun memiliki fungsi utama yang serupa. Yang kedua ada branding. Menurut Montoya, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada salah satu produk kosmetik dan skincare merek Wardah. Apa yang kalian pikirkan ketika saya menyebut nama tersebut? Kebanyakan dari kita pasti akan mengarah pada sebuah produk kosmetik atau skincare yang halal. Karena sebelumnya produk Wardah telah melakukan branding yang kuat dengan karakteristiknya. Nah, kita masuk pada poin utama kita, yaitu personal branding. Jadi, menurut Rapersat, personal branding adalah proses di mana manusia dipandang dan dinilai sebagai sebuah brand oleh target market. Jika brand tadi lebih kepada sebuah produk, kalau si personal branding ini lebih kepada manusia yang melakukan branding. Personal branding juga merupakan seni menarik lebih banyak klien dengan secara aktif membentuk persepsi publik. Simpelnya begini, ibaratnya kita adalah seorang YouTuber yang bergerak di bidang kecantikan. Untuk lebih memperkuat karakternya, beauty vlogger tersebut melakukan personal branding dengan cara melakukan pembahasan seputar kecantikan lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk membentuk persepsi pemirsa atau penontonnya bahwa ia adalah seorang beauty vlogger atau YouTuber yang bergerak di bidang kecantikan. Begitu. Menurut Montoya, personal branding mempunyai 3 elemen, yaitu you, promise, dan relationship. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kamu, janji, dan hubungan. Yang pertama ada you atau kamu. Maksudnya seseorang itu sendiri untuk melakukan personal branding. Lalu apa saja yang harus disampaikan pada target market agar personal branding tersebut dapat tersampaikan dengan baik? Poinnya ada 2. Yang pertama, siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? Contohnya saja kita ambil dari beauty vlogger tadi. Secara pribadi, dia adalah seorang YouTuber. Yang poin kedua, spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan. Misalnya, ia adalah seorang YouTuber di bidang kecantikan atau dapat disebut dengan beauty vlogger. Yang kedua ada promise. Personal branding itu ibaratnya adalah sebuah janji. Ketika kita selalu mempromosikan bahwa kita handal dalam bidang tertentu, maka akan muncul harapan pada masyarakat. Lalu elemen yang terakhir adalah relationship atau hubungan. Ketika kita melakukan personal branding yang baik, maka akan tercipta suatu relasi yang baik dengan klien. Contohnya pada saat seorang beauty vlogger bisa menyampaikan personal brandingnya dengan baik kepada para penontonnya, maka akan ada suatu relasi yang baik pula antara ia dengan penontonnya. Misalnya yang awalnya hanya sebagai viewer saja, karena beauty vlogger tersebut bisa menyampaikan personal brand dengan baik, seseorang yang awalnya hanya sebagai viewer bisa saja ia tak segan untuk menyukai videonya atau bahkan melakukan lebih dari itu, misalnya mensubscribe atau memfollow semua sosial media dari beauty vlogger tersebut. Jadi begitu pembahasan mengenai personal brand. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu
komunikasi efektif. Saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, aspek-aspek dan definisi komunikasi efektif. Yang kedua, manfaat dan tujuan komunikasi efektif. Yang ketiga adalah aspek-aspek membangun komunikasi efektif. Oke, jadi poin yang pertama adalah definisi dan konsep komunikasi efektif. Komunikasi itu efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang ia maksud, menurut TUP 1996. Menurut saya sendiri, dari definisi para ahli yang saya rangkum, komunikasi itu efektif apabila kita mempunyai kemampuan menyampaikan simbol-simbol, maksud dan tujuan atau informasi kepada seseorang, dan orang itu memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi komunikasi efektif. Menurut Lestari 2003, komunikasi memiliki tujuan, yaitu supaya yang kita sampaikan dimengerti, memahami orang lain, dan gagasan kita bisa dipahami oleh orang lain, dan serta bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah menurut Robin 2002, komunikasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kendali, yang kedua adalah fungsi motivasi, yang ketiga adalah fungsi pernyataan emosi, yang keempat adalah fungsi informasi. Yang pertama, fungsi kendali. Fungsi kendali yaitu komunikasi bisa mengendalikan seseorang dengan beberapa cara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi. Kita dapat mengkomunikasikan apa yang kita inginkan untuk orang lain, dapat melakukan sesuatu atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah fungsi pernyataan emosi. Dalam sehari-hari, kita menyampaikan emosi marah, sedih, gembira, atau mengontrol suatu emosi yaitu dengan komunikasi. Yang keempat adalah fungsi informasi. Komunikasi dapat menyampaikan suatu informasi, entah itu penting atau tidak penting, dan lain sebagainya. Ada pembahasan terakhir yaitu aspek-aspek yang membangun komunikasi efektif. Menurut Lestari 2003, ada 6 aspek yang harus dipahami ketika ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan efektif. Yang pertama adalah kejelasan. Jelas, jika seseorang ingin menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain, itu harus jelas, maka orang lain akan maksud atau paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua dan ketiga adalah ketepatan dan konteks. Di sini saya contohkan adalah ketika kita diminta untuk berpidato di depan dosen. Kita memilih untuk menggunakan bahasa formal. Tidak mungkin kita akan menggunakan bahasa non formal, karena di situ kita akan dianggap tidak sopan. Dan menurut saya di sini juga kita membawakan sesuatu sesuai kondisi atau situasi tertentu. Yang keempat adalah alur. Alur di sini mencangkup keruntutan suatu penyampaian informasi yang akan kita sampaikan. Yang kelima adalah budaya. Di sini mencangkup etika dan attitude yang akan kita bawakan di suatu kelompok tertentu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Asri Nur Wahyuni. Hari ini saya akan membahas materi mengenai public speaking. Mulai dari definisi public speaking, kemudian unsur-unsur public speaking, faktor-faktor public speaking, dan yang terakhir faktor-faktor public speaker yang baik. Untuk itu, simak lanjutan video ini ya. Isi dari public speaking menurut McBurney dan Wright pada tahun 1975 menyatakan bahwa public speaking sebagai bentuk komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang suara, bentuk isyarat, dan juga perubahan nada. Oke teman-teman, selanjutnya ada 3 unsur dari public speaking. Yang pertama itu pembicaraan, yang kedua pesan, dan yang ketiga adalah audiens.
Pada aspek pembicaraan ini, pembicara bertindak sebagai komunikator yang tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya para audiens dengan memandang pembicara. Pembicara harus mampu untuk menarik perhatian dan mengemas isi dari apa yang ingin disampaikan kepada para audiens. Kemudian yang kedua adalah aspek pesan. Nah, aspek ini semua pesan yang disampaikan oleh pemateri atau public speaker diharapkan mampu dicerna dengan baik oleh audiens. Yang terakhir adalah aspek audiens. Audiens merupakan pendengar atau hadirin yang hadir dalam suatu acara atau kegiatan public speaking. Selanjutnya, teman-teman, ada faktor-faktor dari public speaking. Ada 3 faktor. Yang pertama itu proses belajar dan pelatihan, kemudian yang kedua lingkungan yang kondusif, dan yang terakhir adalah bakat. Oke teman-teman, ini adalah bahasan terakhir mengenai bagaimana seseorang bisa menjadi public speaker yang baik. Aspek yang pertama, pendekatan dan permulaan. Jadi pada aspek ini, seorang public speaker harus mampu untuk memulai pembicaraan, kemudian bagaimana ia meninggalkan tempat duduk, kemudian cara berbalik, kemudian bergumam sendiri, dan berjalan dengan percaya diri, seperti itu. Nah, aspek yang kedua adalah mengatasi kegugupan dan demam panggung. Jadi, untuk menjadi public speaker yang baik, kita harus mampu untuk mengkontrol diri kita, mengatasi bagaimana ketika kita demam panggung. Karena kunci utama dari berjalannya acara public speaking adalah rasa percaya diri. Public speaker yang menampilkan rasa percaya diri atau sikap tenang maka akan membuat audiens tertarik dengan apa yang disampaikan, seperti itu. Kemudian public speaker juga disarankan untuk berdiri tegak dan juga menampilkan sisi tenangnya saat berbicara. Hindari kesan membungkuk atau bersandar di podium. Selanjutnya adalah membuat ketertarikan pendengar. Nah, ini seorang public speaker juga harus sekreatif mungkin untuk bisa membuat pembicaraan yang mampu menarik perhatian audiens, mulai dari isi pembahasan ataupun sedikit mungkin ada lelucon yang bisa digunakan untuk menarik perhatian audiens. Kemudian public speaker yang baik juga diusahakan untuk terus menjaga kestabilan artikulasinya dan juga volume suara yang ia gunakan dalam menyampaikan isi-isi atau informasi pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens, mulai dari kejernihan suara, artikulasi, dan juga volume suara. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah memperbanyak kosakata, kemudian menggunakan pakaian yang serasi, dan yang terakhir adalah penutupan dan akhiran. Nah, pada sesi ini disarankan sekali untuk public speaker menggunakan transisi yang tepat untuk menutup pembicaraan yang disampaikan kepada audiens, seperti itu. Pada sesi akhiran atau penutup ini, public speaker bisa memberikan sedikit simpulan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, kemudian ucapan terima kasih, dan terakhir penutup. Setelah itu, public speaker bisa meninggalkan podium atau panggung dengan melambaikan tangan atau juga dengan senyum manis. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk materi public speaking hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.